selamat malam. Bertemu kembali dengan saya dalam YouTube yang malam ini saya mengambil tema yang spesial dan beberapa hari ke depan tema yang sama, tema yang sentral akan saya angkat. Malam ini saya mengangkat sebuah tema Nias for Christ. Ya, sekali lagi tema kita malam hari ini adalah Nias for Christ. Sahabat, setelah beberapa waktu yang lalu saya berangkat ke Nias, menyikapi apa yang sedang terjadi di Nias Selatan khususnya, terlebih-lebih di daerah Pulau Telo, maka saya sudah mempunyai beberapa program untuk dikerjakan di Pulau Telo. Ya, kegiatannya berbagai macam bentuk, belum bisa dipublikasikan, belum bisa dipublish karena saya belum di TKP. Saya masih di Batam. Tapi yang pasti hari ini ketika kita kembali bertemu, saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, malam ini kembali saya deklarasikan Nias for Christ. Ya, sengaja pakai bahasa Inggris biar suasana agak sedikit berubah dan lebih mengasihkan. Ya, Nias for Christ, Nias untuk Kristus. Saya berpendapat siapapun bisa mendeklar, menstate tentang apa yang ia imani, tentang apa yang ia percayai. Nah, berbicara tentang Nias, hari ini memang Nias perlu disegarkan. Hari ini Nias memang perlu kembali dikuatkan. Agar Nias tahu bahwasanya Nias itu ada di hatinya Tuhan. Agar Nias tahu bahwa Nias itu ada di rencananya Tuhan. Dan yang lebih dahsyat lagi, ketika kami, dan tidak hanya saya, tadi saya barusan berhubungan dengan Pulau Telo, ada beberapa hamba Tuhan juga yang akan datang dalam waktu yang bersamaan. Wah, itu sungguh dahsyat luar biasa nanti kami di Telo. Nias juga perlu tahu bahwasanya Nias adalah merupakan biji matanya Tuhan. Wow. Bicara tentang biji matanya Tuhan, itu bicara tentang pemeliharaan, itu bicara tentang proteksi. Nah, apapun upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak lain tentang Nias, khusus soal keimanan, saya katakan sah-sah saja. Ya, karena tahukah saudara sahabat, ini untuk jadi referensi kita. Telo yang akan saya kunjungin adalah ibu kota daripada kecamatan Pulau Batu. Ya, salah satu kecamatan yang ada di Nias Selatan, ibu kotanya Pulau Telo, yang membuat unik kecamatan Pulau Batu terdiri dari 101 pulau. Wow, 101 pulau. Itu adalah ladang tuayan yang sangat-sangat menantang. Kenapa? Harus ditempuh lewat laut, kapal, speed, dan seterusnya. Dan itu butuh biaya. Maka saya katakan pelayanan yang sangat menantang. Mari kita hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan Ononiha, kita mau memberi hati untuk kecamatan Pulau Batu, yang ibu kotanya Pulau Telo. Pulau Telo itu kecil. Dia hanya 14 km persegi luasnya. Naik sepeda motor setengah jam sudah kita kelilingi. Tapi uniknya Pulau Telo, nah itu dia saya katakan tadi. Di Pulau Telo ada 7 gereja, ada 4 masjid, ada 1 kelenteng. Nah, di Pulau Telo ya, di Pulau Telo. Nah, itu merupakan sebuah gambaran orang Nias adalah orang yang moderat. Orang Nias adalah orang yang bisa welcoming others people. But don't forget, Nias for Christ. Karena memang begitu adanya. Nah,
ketika kami akan tiba di Pulau Telo sebagai ibu kota kecamatan dari kecamatan Pulau Batu yang berisi 101 pulau, maka kami berharap sebagai hamba-hamba Tuhan akan ada sebuah perubahan yang spektakuler, ada sebuah perubahan yang mendasar yang akan terjadi, akan ada perubahan mindset sehingga dari Pulau Telo nanti, dari kecamatan Pulau Batu nanti, maka itu akan menjadi sebuah penyangga, ya. Kecamatan Pulau Batu dengan ibu kota Pulau Telo itu akan menjadi sebuah penyangga bagi kekristenan di Nias Selatan. Nah, doakan saya, doakan kami, ya, siapapun yang akan datang. Tapi pada saat schedule saya ke Telo, ada beberapa hamba Tuhan juga yang akan datang, dan tentunya kami akan berkolaborasi. Tentunya kami akan bersinergi. Tapi yang pasti, sahabat, dengar baik. Ketika kita hari ini ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, sepertinya kita terkendala akan segala sesuatu. Tapi ketika kita melihat bagaimana amanat agung harus terus dikerjakan, apapun situasi dan kondisinya, termasuk Nias Selatan, maka yang menjadi catatan bagi kita adalah satu jiwa berharga di mata Tuhan. Ya, hari ini ketika saya bertemu dengan para sahabat, menyapa para sahabat, biarlah Nias Selatan yang kali ini konsentrasi saya ke Pulau Telo atau ke kecamatan Pulau Batu yang ibu kotanya Pulau Telo dan terdiri dari 101 pulau, maka itu akan menjadi sebuah benih yang ditabur dan akan tumbuh. Saya terlalu percaya, iman percaya orang-orang yang ada di sana adalah iman batu karang yang teguh, bukan iman kaleng-kaleng. Dan ketika mereka kembali difreshkan, disegarkan, itu akan membuat jejaring semakin kuat. Sahabat, kemarin saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan juga. Dia bilang, Pak Iskandar, jika nanti COVID-19 sudah melandai, sudah turun, dan kehidupan kembali normal, saya mau Bapak membawa rombongan dari luar, maksudnya luar Indonesia, untuk bisa visit Nias Selatan. Itu respon yang luar biasa. Dan ada banyak pihak yang meresponi perjalanan saya yang lalu. More ministry, lalu ada banyak. Dan saya berterima kasih, saya memuji Tuhan. Tapi biarlah hari ini ketika kita akan kembali ke Pulau Telo, bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di sana. Doakan saya, terlebih-lebih tentang cuaca. Karena kalau kami mau ke pulau-pulau, ya itu bertarung dengan cuaca. Ya, saya sudah alami itu kemarin ketika saya mau pulang dari Pulau Telo, saya ke mana itu, ke bandara di La Sondre. Wah, lumayan ombaknya. Ya. Jadi mari topang kami dalam doa, dan firman Tuhan ini kiranya menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua. Bagi kita semua, tidak hanya kita yang mau berangkat, tidak hanya yang ada di TKP, tapi semua kita yang bisa melihat ini. Mari simak firman Tuhan ini dari Yesaya 51 ayat 4 dan 5. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Itu alasannya kenapa tema kita malam hari ini, Nias
for Christ. Firman ini tidak hanya berbicara bangsa, tapi dia juga berbicara suku bangsa. Salah satunya adalah suku bangsa Nias. Ada yang tanya ke saya, Pak Pendeta pede kali bilang Nias itu adalah apa yang kemarin saya buat yang menjadi heboh, pulaunya Kristus dan seterusnya. Saya bilang, itu adalah iman saya. Itu adalah statement saya sebagai hamba Tuhan. Dan itu tidak hanya dalam sekedar jargon, tapi dikerjakan. Maka dari itu kami akan kembali datang ke Pulau Telo. Nah, apa yang akan dikerjakan tadi saya katakan belum bisa dipublikasikan. Tapi yang pasti, yang pasti jejaring akan terus dibangun dan saling menguatkan. Yang paling penting yang perlu kita catat hari ini adalah ketika firman Tuhan dari Yesaya 51 ayat 4 dan ayat 5 dikumandangkan lewat video YouTube ini. Saya berdoa itu akan bergema lewat sahabat yang melihatnya, lewat sahabat yang men-share-nya, lewat sahabat yang memforward ke berbagai grupnya dan seterusnya. Sehingga ketika kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tetap bersyukur ada wadah media internet untuk kita bisa terus memberitakan kabar baik. Dan ada juga orang-orang yang mau pergi ke TKP, yang tidak ada internet, yang tidak bisa terhubung dengan telekomunikasi. Nah, itulah sinergi yang akan tercipta. Dan saya percaya Tuhan hari ini sedang mengarahkan hatinya ke Pulau Telo. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang bersedia mengabdikan diri pergi ke Pulau Telo memberitakan kabar baik. Sahabat, hari ini kita sudah deklarasikan Nias for Christ. Kita sepakati, tidak hanya kita sepakati, kita topang dalam doa. Tidak hanya kita topang dalam doa, kita perkatakan senantiasa dengan iman. Sesampainya saya di TKP, pastinya saya akan mengupdate. Terima kasih, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.